Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kuliah kita kali ini tentang petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang respirasi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan Allah menganugerahi kefahaman pada ilmu yang akan kita pelajari ini. Tujuan pembelajaran dari kuliah kita kali ini adalah diharapkan adik-adik para mahasiswa mampu menjelaskan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah tentang respirasi. Kita akan membahas antara lain adalah tentang istilah respirasi, kaitannya dengan nafas, dengan nafas. Kemudian yang kedua nanti adab terkait sistem respirasi. Ini tentang bersin dan meludah. Dan yang ketiga, kebiasaan terkait sistem respirasi. Kita khusus akan membahas tentang merokok, aspek medis dan hukumnya. Baik, mari kita awali untuk topik yang pertama. Respirasi, nafas, dan nafas. Kita awali dengan pengertian nafas. Ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nafas atau napas, ya, ini diartikan sebagai udara yang diisap melalui hidung atau mulut dan dikeluarkan kembali dari paru-paru. Ini definisi kamus. Ya. Dan kalau kita melihat dari asal kata nafas itu sendiri, dia sesungguhnya berasal dari bahasa Arab. Diambil dari bahasa Arab. Nafas, ya. Nafas. Ya. Asal katanya nafas, ya. Jamaknya nufus dan anfus. Nah, ini kalau nafas dalam bahasa Arab atau an-nafas dalam bahasa Arab itu mempunyai banyak sekali pengertian. Antara lain, nafas itu sendiri atau nyawa, karena nafas kita itu merupakan tanda kita itu masih bernyawa. Kalau sudah tidak ada nafas, tandanya nyawanya tidak ada. Jadi nafas kita tanda kita masih bernyawa, masih hidup. Pengertian yang kedua adalah diri manusia atau hakikat diri manusia itu. Jadi kalau Allah menyebut manusia, itu sering dengan kata nafas. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah misalnya. Ini sebutan untuk manusia yang mempunyai jiwa yang mutmainnah. Nafsi itu artinya diri saya.
Jadi ini pengertian nafas ini menyangkut tentang diri manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang diri kita, nah, nafsina, diri saya nafsi. Ya, ya, jadi menyangkut diri manusia. Yang ketiga, punya pengertian juga ruh. Ini manusia itu masih disebut manusia kalau masih punya ruh. Kita disebut nafas itu kalau masih punya ruh. Dan nafas itu menjadi salah satu indikator bahwa kita itu masih punya ruh. Ya, jadi kalau di dalam jasad kita masih menyatu ruh, itu masih ada nafas. Kalau nafasnya tidak ada, maka ruhnya berarti sudah berpisah dengan jasad. Nah, ini pengambilan kata nafas yang di dalam bahasa Latin atau bahasa Inggrisnya adalah respirasi, itu menyangkut kegiatan pernapasan. Ternyata dalam sekali ya, pengertian nafas ini. Di dalam Al-Quran, itu banyak sekali dijumpai kata nafas. Sampai menurut catatan ada 297 kali kata nafas digunakan di dalam Al-Quran. Dalam bentuk mufrad itu 140 kali. Mufrad itu tunggal. Dalam bentuk tunggal itu digunakan sebanyak 140 kali. Dalam bentuk jamak, nah, jamaknya ada dua macam, ada nufus, ada anfus. Nufus ada 2 kali, anfus 153 kali. Dan dalam bentuk fi'il, kata kerja itu 2 kali. Jadi pentingnya nafas ya, nafas ini tergambar dari banyaknya disebut di dalam Al-Quran. Ini beberapa ayat Al-Quran, ya, saya tidak mungkin menyampaikan semuanya karena waktu kita terbatas, tapi saya ambil beberapa hal yang ini penting untuk kita ketahui. Antara lain, ini, dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10, Allah berfirman, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Demi nafas, di sini pengertiannya adalah diri manusia dan penyempurnaannya. Maka Allah memasang potensi kejahatan dan ketakwaannya. Memasang ini dalam bahasa sekarang itu menginstall. Ya. Jadi pada diri kita sudah terinstall potensi kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikannya. Maksudnya adalah mengaktualisasikan potensi ketakwaan. Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Orang yang mengotori ini maksudnya adalah mereka yang mengaktualisasikan potensi jahat. Jadi adik-adik sekalian, kita manusia itu dibekali potensi, perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan kebaikan maupun kejahatan. Dan potensi itu sama kuatnya. Kita bisa menjadi baik luar biasa, sehingga melebihi baiknya para malaikat,
tetapi kita bisa menjadi buruk, jahat luar biasa, melebihi buruknya setan. Bergantung dari pilihan kita mengaktualisasikan potensi yang mana. Ini nafas di sini, ya, artinya diri manusia. Di Quran surah Al-Baqarah 232, Allah berfirman, la tukallafu nafsun illa wus'aha. Tidaklah dibebani setiap nafas kecuali sesuai kemampuannya. Jadi apapun yang kita alami, apapun beban yang diberikan kepada kita sudah diukur, itu sesuai dengan potensi kemampuan kita. Nah, nafas manusia itu mempunyai potensi yang amat luar biasa. Konon yang bisa diaktualisasikan hingga saat ini belum lebih dari 10%. Jadi kita masih banyak potensi yang terpendam, yang tersembunyi, yang itu bisa kita aktualisasikan, bisa kita kembangkan menjadi bagian dari kemampuan kita. Dan Allah memberikan beban itu sudah diukur potensi nafas kita, potensi diri kita seberapa besar. Jadi sudah terukur. Tidak akan diberikan beban melebihi kapasitas potensi yang kita miliki. Dan setiap jiwa, setiap diri manusia itu ada saatnya mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap nafas akan merasakan mati. Dan sesungguhnya akan diberikan balasan dengan sempurna pada hari kiamat. Jadi adik-adik sekalian, setiap yang bernafas itu suatu saat akan berhenti nafasnya. Jadi ketika berhenti nafasnya, itu antara ruh dengan jasad itu berpisah. Jasad kita kembali kepada asalnya, tanah, akan terurai, ya, dikubur, terurai, menyatu dengan saat tanah. Tetapi ruh kita melanjutkan perjalanan ke kehidupan akhirat. Nah, jadi respirasi itu menjadi salah satu tanda bahwa antara ruh dengan jasad masih menyatu. Artinya kita masih hidup di dunia, masih hidup di bumi. Tapi begitu berhenti, kehidupan berakhir. Tanah, badan yang berasal dari tanah akan segera kembali menyatu dengan tanah lagi, sementara ruhnya melanjutkan perjalanan. Nah, perjalanan di hari kiamat, kita akan ditimbang amal kita dan akan diberikan balasan yang sempurna. Yang baik akan diberikan balasan baik, yang buruk akan diberikan balasan buruk. Ya, dan itu tidak akan ada yang sembunyi. Semuanya terekam dengan sangat baik. Sehingga balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sempurna. Nah, barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan di surga
maka sungguh memperoleh kemenangan. Nah, ini karena kehidupan kita di dunia ini sebuah pertarungan antara baik dan buruk. Kita mau mengaktualisasikan potensi yang baik atau buruk itu pilihan ada pada kita. Ketika kita berhasil memilih yang baik-baik, maka kita akan menang dan dimasukkan di surga, dijauhkan dari neraka. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali sekedar kesenangan yang memperdaya. Jadi banyak kesenangan yang bisa memperdaya kita. Sehingga pilihannya jatuh pada keburukan. Nah, ini terperdaya artinya. Tapi kalau kita tetap memilih untuk melakukan yang baik-baik, tentu kriteria baik ini baik menurut Allah, bukan baik menurut rata-rata orang. Nah, kalau kita memilih yang baik berarti kita tidak terperdaya oleh kesenangan kehidupan dunia. Kita fokus pada kesenangan hidupan akhirat. Di dunia kita boleh senang asal ya kesenangan itu tetap mengantarkan pada kesenangan di akhirat. Artinya bahagia dunia akhirat. Ya, jadi ada saatnya berhenti napas kita itu. Nah, di mana letaknya nafas? Ternyata Quran menjelaskan bahwa nafas itu letaknya di dada. Al-An'am ayat 125 Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Waman yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikon harajan ka'annama yas'adu bis sama. Kadzalika yaj'alullahu rizza 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Ya, yang dilapangkan dadanya. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, dari sekalian, di situ Allah menggambarkan dadanya sesak seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Nah, ini ternyata kemudian ditemukan ya bahwa semakin ke atas itu kadar oksigen semakin kecil. Jadi orang ya, yang paling banyak mendapatkan oksigen, kadarnya paling tinggi, itu adalah yang di dekat ketinggian permukaan laut. Makin ketinggi, kadarnya makin rendah, sehingga kalau kita hidup di pegunungan, itu oksigennya tidak sebanyak kalau kita berada di pantai. Akibatnya apa? Kalau di pantai kita nafasnya enak saja. Kalau di pegunungan, kita bernafasnya perlu mengambil udara lebih banyak. Inspirasi kita harus lebih banyak supaya mendapatkan oksigen yang diperlukan oleh tubuh kita. Sehingga respirasi kita, nafas kita menjadi lebih panjang. Itulah mengapa orang-orang yang hidup di pegunungan itu dadanya lebih bidang. Karena dia harus memasukkan lebih banyak udara untuk memperoleh oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Nah, Quran sudah mengisyaratkan ini para ilmuwan abad ini banyak yang kebingungan kenapa Quran yang sudah
sekian abad yang lalu, ya, 15 abad yang lalu sudah berbicara tentang ketinggian itu bikin sesek. Apalagi makin ketinggi lagi, ya, pada lapisan atmosfer yang di atas, ya, kita bisa tidak bernafas atau tidak bisa bernafas. Kenapa? Oksigennya kecil. Dan itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup kita. Nah, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Ya. Dadanya sempit seakan-akan seperti orang yang mendaki ke langit. Nah, ini betul ya, orang yang mendaki ke langit itu dadanya akan terasa sempit, nafasnya tersengal-sengal karena kebutuhan oksigennya tidak tercukupi dengan nafas yang biasa itu. Kita tahu ternyata organ penting di dalam sistem respirasi adalah paru. Dari paru-paru kita letaknya di dalam rongga dada, rongga toraks. Sehingga ditunjuk oleh Allah di situ yang merasakan sempit adalah dadanya. Paru-paru kita tidak bisa berfungsi optimal untuk mengambil oksigen dari inspirasi, ya, udara yang kita hirup. Jadi paru-paru itu Quran sudah menjelaskan fungsi utama respirasi, nafas yang terkait dengan sesek itu letaknya di dada. Kita harus paham bahwa nafas adalah karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan kalau kita tidak bisa bernafas, atau bayangkan kalau oksigen itu di alam semesta itu dikurangi, kita perlu oksigen buatan, ya. Atau dengan alat untuk menghirup oksigen, wah biayanya mahal sekali. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan Dia Allah telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Oksigen itu bagian dari keperluan kita. Allah sudah siapkan pada tempat-tempat yang dihuni oleh manusia. Jadi di bumi Allah sudah siapkan oksigen pada tempat-tempat penghunian manusia. Nah, kalau di bulan karena tidak dihuni, ya di sana kita nggak bisa hidup karena oksigennya tidak cukup. Di lapisan atmosfer di atas bumi tidak cukup. Ya. Karena memang bukan tempat yang dihuni oleh manusia. Jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Artinya tidak bisa menghitung. Tapi manusia itu banyak yang sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Tidak merasa sudah diberi nafas, diberi oksigen, diberi alat-alat yang mampu untuk mengolah oksigen dari udara bebas. Masya Allah, luar biasa. Kita diganggu gangguan jalan nafas saja, misalnya pada asma, kita sudah kesulitan bernafas dan perlu dibantu dengan dengan oksigen buatan. Perlu tindakan tertentu untuk melegakan jalan nafas. Masya Allah, ya. Banyak di antara manusia yang baru menyadari nikmat Allah ketika nikmat itu dicabut. Nah, jadi kita jangan terlambat ya mensyukuri nikmat Allah.
Jangan sampai dicabut, tetapi kita syukuri nikmat Allah bentuknya seperti apapun. Sesuatu karunia yang luar biasa. Nafas, ya, respirasi, itu karunia luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafas juga adalah tanda kehidupan. Firman Allah, kalla idza balaghatit taraqi wa qila marra wa dhanna annahu firaq wa tafatis saq bisaq ila rabbika yauma idzinil masa. Sekali-kali tidak. Apabila nafas telah sampai kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Jadi hadirin sekalian, apabila nafas sampai kerongkongan, itu artinya apa? Dia tidak bisa masuk lagi ke dalam paru-paru. Inspirasinya sudah terhalang, terblok. Tidak bisa mengambil nafas dari udara. Nah, di situ kita semua sadar akan segera menghadap Allah. Kehidupan kita di dunia sudah berakhir. Ya. Kita diberikan kesadaran pada waktu itu. Kita tahu ya, bahwa tidak ada lagi yang dapat menyembuhkan, hidup kita akan berakhir. Dan kita dihalau menuju Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika jalan nafas atau nafas sudah terblokir, itu berarti kehidupan segera berakhir. Nah, oleh karena itu, kita semua saat ini masih diberikan kehidupan. Kita syukuri untuk melakukan amal soleh. Sehingga kita mesti meyakinkan, ya, mesti memastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian dari amal soleh. Mumpung masih ada nafas. Nah, adik-adik sekalian, ya, biasanya tanda kehidupan itu ada dua hal penting. Ya, nafas dan jantung. Yang jantung, qalb, kita sudah bahas, itu juga merupakan salah satu tanda kehidupan. Nah, ini nafas ini juga menjadi tanda kehidupan, vital sign, tanda vital. Ya, tanda vital itu dilihat jantungnya masih berdetak apa tidak, nafasnya masih ada apa tidak, itu tanda vital terpenting. Ini ternyata Al-Quran memberikan perhatian yang cukup besar kepada dua tanda vital ini. Nah, mumpung kita masih baik, mari ya, senantiasa berbuat baik. Kita lanjutkan pada topik yang kedua terkait dengan adab. Ya, adab terkait sistem respirasi. Ada beberapa hal, tapi kita tidak bisa bahas semuanya. Yang pertama, bersin. Bersin ini kita semua pasti melakukannya, ya.
Ya, bersin ini kita semua pasti pernah melakukan, bahkan kita sering melakukan. Hari-hari ya, kita pasti ada kalanya bersin. Ini merupakan sebuah peristiwa alamiah yang terjadi pada setiap orang, di mana Allah dan Rasul-Nya memberikan perhatian terhadap peristiwa ini. Nah, Rasul mengajarkan kita bagaimana kita menghadapi bersin ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atasa ghatta wajhahu biyadi au bi thawbihi wa ghadha biha sautahu. Bahwasanya apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersin, beliau menutup wajah dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya. Jadi bersin tidak dibiarkan terbuka, ya. Tapi wajah termasuk di dalamnya mulutnya itu ditutup, ya, dengan tangan atau dengan kain. Nah, kita tahu bahwa bersin itu juga ikut mengeluarkan ya, droplet ya, yang berada di mulut kita dan juga yang berasal dari jalan nafas ke udara bebas. Nah, kalau kita pembawa infeksi, nah itu bisa menyebarkan. Nah, dengan menutup itu menghindari kemungkinan tersebarnya ya, droplet maupun sesuatu yang tidak baik yang berasal dari mulut dan jalan nafas kita. Rasulullah mengajarkan demikian. Dan ini tuntunan kalau kita bersin hendaknya mengucap alhamdulillah. Jadi setiap kita bersin, jangan lupa untuk mengucap alhamdulillah. Ini harus kita jadikan habit. Jadi bersin adalah pemicu untuk mengucap alhamdulillah. Setiap bersin kita mengucap alhamdulillah. Lebih lengkap, lebih baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita jadikan ini terjadi secara otomatis menjadi kebiasaan. Setiap bersin, alhamdulillah. Nah, bagi yang mendengar ucapan alhamdulillah, ini tugasnya adalah mendoakan dengan doa yarhamukallah. Semoga Allah merahmati kamu. Kita bersyukur, segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Yang mendengar itu mesti membiasakan mendoakan dengan yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Luar biasa indahnya ya. Ini harus automatically. Begitu mendengar teman bersin, samping kita bersin, kedengaran alhamdulillah, maka harus otomatis segera keluar yarhamukallah dari mulut kita. Nah, orang yang bersin dan didoakan oleh sebelahnya itu membalas dengan doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaan.
Memperbaiki ini juga bisa berupa kesehatan, keadaan tubuh kita, keadaan nafas kita itu menjadi lebih baik. Nah, berikutnya adalah meludah. Meludah ini juga terkait dengan respirasi. Karena saluran nafas kita, kalau misalnya ada sputum di situ, biasanya akan dikeluarkan lewat mulut. Jadi mulut itu bukan hanya berhubungan dengan usus, tenggorokan, tapi juga berhubungan dengan kerongkongan. Sehingga apa yang ada di dalam mulut itu juga menyajikan apa-apa yang ada di dalam kerongkongan kita, ya, di dalam traktus respiratorius kita. Nah, sehingga meludah ini ternyata juga ada adabnya, ada tata cara di mana kita harus lakukan. Dari Abdullah bin Amir bin Al-As berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Muslim man salimal muslimuna mil lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajaro ma nahallahu an. Muslim itu adalah orang yang kaum muslimin lain selamat dari mulut dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, adik-adik sekalian, selamat dari mulut dan tangannya. Apa produk dari mulut? Produk dari mulut itu ada berupa kata-kata, pembicaraan, suara. Ya. Seperti saya sedang bicara dengan Anda ini produk dari mulut. Yang lain harus selamat. Tetapi ada juga yang secara fisik, ludah, ya, air ludah, itu juga produk dari mulut. Nah, air ludah ini bisa menjadi media untuk apa? Untuk menyebarluaskan penyakit, penularan penyakit. Nah, sehingga kita wajib menjaga jangan sampai orang lain terkena madorot dari ludah kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh meludah sembarang tempat. Harus di tempat-tempat yang terhindar dari kemungkinan tertularnya orang lain dari ludah kita. Nah, jadi bersin diatur, meludah diatur. Ya. Nah, kemudian ini yang berikutnya, topik berikutnya adalah kebiasaan terkait dengan sistem respirasi. Nah, dari sekalian, ini merokok ini menjadi kebiasaan begitu banyak orang di dunia. Nampaknya kebiasaan yang ternyata berdasarkan penelitian bukan kebiasaan yang baik. Karena itu bagi yang belum terbiasa merokok, jangan biasakan. Yang sudah terbiasa merokok, berusaha untuk berhenti. Karena memang ini tidak baik ini. Merokok itu, ini penelitiannya, ada lebih 7.000 ya, bahan kimia beracun dan 69 diantaranya bersifat karsinogenik. Anda tahu karsinogenik? Ya, memicu berkembangnya
munculnya sel-sel kanker di dalam tubuh orang yang merokok. Nah, biasanya merokok ini menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini dilakukan apa? Tiap hari. Ya. Ada yang sehari itu merokok sampai 1 bungkus, bahkan ada yang sampai 2 bungkus dalam 1 hari. Berarti berapa kadar zat beracun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya ini menjadi begitu banyak sekali. Karena itu, ya, mari kita berusaha untuk menghindarinya. Kebiasaan itu memang sulit untuk dihilangkan, tapi bisa dengan usaha yang keras. Ya. Nah, banyak orang yang terbiasa pada hal-hal yang buruk, sehingga sulit meninggalkannya. Nah, lebih baik kita menginstal kebiasaan-kebiasaan baik, sehingga kebaikan itu akan menyatu di dalam diri kita sepanjang hayat. Itulah karakteristik kebiasaan. Nah, salah satu upaya yang dilakukan sesuai standar karakter dan kompetensi Dr. Muhammadiyah SKKDM, kita harus membangun kebiasaan yang membangun 3 karakter. Kebiasaan karakter pembelajar, karakter pengamal soleh, karakter pejuang. Nah, karakter pembelajar ini antara lain dibangun dengan selalu membaca. Yang pertama adalah membaca Al-Quran tiap hari, yang kedua membaca buku, yang ketiga mengikuti kajian-kajian ilmu. Ini menjadi bagian kita membentuk karakter pembelajar. Yang kedua, karakter pengamal soleh kita bentuk dengan membangun kebiasaan sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, plus tatawu, puasa, zakat, infak, sedekah, beradab islami, berpikiran positif. Ya. Kemudian karakter pejuang kita bangun dengan membuat kebiasaan berdakwah, ya, dan berorganisasi. Nah, ini kalau bisa jadi kebiasaan, luar biasa, nanti akan sulit kita hilangkan. Nah, kalau kebaikan itu sulit dihilangkan, menjadi bagian dari ciri kita sepanjang hayat, Masya Allah, kita akan menjalani hidup di dunia ini dalam kebaikan. Nah, merokok itu kebiasaan buruk, ya, nggak usah dicoba-coba. Yang belum terbiasa tidak usah dicoba-coba. Karena kalau sudah jadi kebiasaan, sulit untuk menghilangkannya. Nah, bagaimana hukum merokok menurut fatwa tarjih? Adik-adik tahu, majelis tarjih itu adalah majelis yang berwenang untuk beristihad terkait dengan masalah-masalah hukum, masalah-masalah keagamaan. Termasuk salah satu istihadnya adalah tentang rokok. Kita belum menemukan ya pada zaman Nabi ya nasihat-nasihat Nabi yang langsung menunjuk pada rokok. Karena kebiasaan merokok itu terjadi sesudahnya ya, dan kemudian banyak dilakukan oleh kaum muslimin untuk merokok ini. Nah, mari kita lihat sejenak bagaimana fatwa tarjih tentang rokok. Pertama, amar fatwa. Wajib hukumnya mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya
dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya suatu kondisi hidup sehat yang merupakan hak setiap orang dan merupakan bagian dari tujuan syariah atau maqasid syariah. Ini area kita, para dokter. Ya, para dokter mempunyai area yang tinggi di bidang ini, mengupayakan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Jadi yang kita geluti, yang kita kaji, yang kita pelajari, ini terkait masalah-masalah kesehatan. Nah, tugas kita adalah bagaimana pemeliharaan kesehatan itu baik, peningkatan derajat kesehatan itu juga baik pada diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau yang menjadi tanggung jawab kita untuk mengampunya. Ini yang pertama. Yang kedua, merokok hukumnya adalah haram. Ya. Merokok hukumnya haram. Kenapa? Karena merokok termasuk kategori perbuatan melakukan khaba'ith yang dilarang di dalam Quran surat 7 ya, ayat 157. Ya, nanti silakan dicari ya ayat-ayatnya, silakan dibaca. Kita dilarang melakukan perbuatan khaba'ith. Khaba'ith itu adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya, perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini kita diminta untuk menghindari perbuatan-perbuatan khaba'ith. Perbuatan merokok mengandung unsur menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan dan bahkan merupakan perbuatan bunuh diri secara perlahan, sehingga oleh karena itu bertentangan dengan larangan Allah di dalam Al-Quran. Nanti dibaca ya Qurannya ya, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kamu membiarkan dengan tanganmu, dengan perbuatanmu pada sesuatu yang membawa pada kerusakan. Kita dilarang. Nah, jadi ini alasan merokok karena banyak unsur-unsur madharatnya, maka merokok itu jatuh pada hukum haram. Nah, kita melihat bahwa di dalam khamr, minuman keras ya, itu Allah juga menjatuhkan menjadi haram karena disebutkan di dalam Al-Quran, di dalamnya ada manfaat, ada madharatnya. Tetapi madharatnya lebih besar dari manfaatnya. Sama kasusnya di dalam rokok ini, ya. Rokok itu manfaatnya juga ada, madharatnya lebih besar. Itulah kenapa rokok itu haram, termasuk perbuatan khaba'ith yang kita harus menghindari. Alasan berikutnya, merokok merupakan perbuatan merokok membahayakan diri dan orang lain yang terkena paparan asap rokok, sebab rokok adalah zat adiktif dan berbahaya, sebagaimana telah disepakati oleh para ahli medis dan para akademisi, dan oleh karena itu merokok bertentangan dengan prinsip syariah dalam hadis Nabi, bahwa tidak ada perbuatan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Nah, merokok itu membahayakan diri sendiri karena ketika kita merokok,
zat-zat racun itu akan masuk melalui saluran nafas kita, saluran respirasi kita, kemudian kita keluarkan. Jadi asap rokok yang sudah tercampur dari kotoran-kotoran yang berasal dari saluran respirasi kita, kita keluarkan, itu dihirup oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, di sekitar rokok tadi. Akibatnya apa? Ya, orang-orang akan mendapatkan madorot dari asap rokok yang sudah terkontaminasi dengan apa-apa yang ada di dalam traktus respiratoriusnya. Ini berbagi bahaya. Nah, ini kita tidak boleh membagikan bahaya kepada orang lain. Menyebabkan orang lain ikut mendapatkan madorot. Nah, inilah maka perokok pasif itu sering dinyatakan tidak kalah berbahayanya dibandingkan perokok aktif. Yang berikutnya, rokok diakui sebagai zat adiktif dan mengandung unsur-unsur racun yang membahayakan, walaupun tidak seketika, melainkan dalam beberapa waktu kemudian, sehingga oleh karena itu perbuatan merokok termasuk kategori melakukan suatu yang melemahkan, sehingga bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang setiap perkara yang memabukkan dan melemahkan. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa melemahkan, memabukkan, itu kita dilarang mendekatinya, dilarang melakukannya. Berikutnya, oleh karena merokok jelas membahayakan kesehatan bagi perokok dan orang sekitar yang terkena paparan asap rokok, maka pembelanjaan uang untuk rokok berarti melakukan perbuatan mubadzir, ya, yang dilarang oleh Allah. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Janganlah kamu melakukan perbuatan yang mubadzir. Orang yang suka melakukan perbuatan mubadzir itu temannya setan. Ya, itu menjadi alasan. Ya. Jadi kalau kita punya uang, daripada untuk rokok masuk kategori tabdzir, bisa kita gunakan untuk yang manfaat, dibelanjakan untuk yang bermanfaat. Nah, kalau kita membelanjakan ke yang bermanfaat, maka kita akan mendapatkan tambahan nikmat, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita belanjakan kepada yang tabdzir, ini perbuatan setan, itu tentu akan merugikan. Belanjanya sudah rugi, apalagi nanti merokoknya tambah rugi lagi. Berikutnya, merokok bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariah atau maqasidus syariah, yaitu perlindungan agama, hifdzuddin, perlindungan jiwa raga, hifdzun nafas, perlindungan akal, hifdzul akal, perlindungan keluarga, hifdzun nasl, dan perlindungan harta, hifdzul mal. Semuanya terkena itu ya. Agama, ya, karena kita melakukan khobais berarti kita sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama. Berarti kita tidak menjaga agama kita dengan baik. Jiwa raga jelas, ya. Karena merokok itu merugikan jiwa raga kita.
Ya. Perlindungan akal, ya merokok ini juga bisa berakibat pada pikiran kita. Keluarga, nah kita merokok di tengah-tengah keluarga, keluarga juga akan ikut terganggu. Harta jelas ya, kita membelanjakan untuk sesuatu yang takdir. Oleh karena itu, ya, merokok merupakan perbuatan yang kita semua seharusnya menghindarinya dengan baik. Mudah-mudahan ya adik-adik sekalian bisa mengkampanyekan ya, kita udahlah nggak usah dekat-dekat dengan rokok ya. Kita hindari jauh-jauh ya, rokok dalam kehidupan kita. Nah, bagi mereka yang belum atau tidak merokok, wajib menghindarkan diri dan keluarganya dari percobaan merokok sesuai Quran surah 66 ayat 6 yang menyatakan ya, ya wahai orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hindarkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi merokok ini karena wujudnya adalah penentangan terhadap larangan khaba'ith. Ini bisa menjadi unsur yang apa? Yang dapat menjerumuskan ke sana. Jadi kalau terhadap khaba'ith kita tidak care, perbuatan-perbuatan yang buruk kita tidak care, tidak berusaha untuk menghindari, maka potensial ya, untuk terjerumus ke dalam neraka. Bagi mereka yang telah terlanjur menjadi perokok, wajib melakukan upaya dan berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk berhenti dari kebiasaan merokok. Dengan mengingat Quran surat 29 ayat 69, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Juga Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Ia akan mendapat hasil apa yang dia usahakan dan memikul akibat perbuatan yang dia lakukan. Dan untuk itu pusat-pusat kesehatan di lingkungan Muhammadiyah harus mengupayakan adanya fasilitas untuk memberikan terapi guna membantu orang yang berupaya berhenti merokok. Nah, dari sekalian, ini standar Islami Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah sudah memasukkan diktum keputusan ini menjadi salah satu standar. Jadi masing-masing harus punya layanan berhenti merokok. Sehingga orang yang pengen berhenti merokok, ya, kesulitan caranya bagaimana, bisa berkonsultasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Supaya bisa berhenti merokok. Karena memang yang namanya kebiasaan itu sulit sekali untuk dihentikan. Ya. Jadi kalau tidak ada keinginan yang kuat, sulit untuk bisa berhenti.
Oleh karena itu perlu diberikan bantuan supaya bisa berhenti. Yang kelima, fatwa ini diterapkan dengan mengingat prinsip-prinsip at-tadrij, berangsur, at-taisir, kemudahan, dan adamul haraj, tidak mempersulit. Ya, jadi tadi ya, kebiasaan itu memang sulit, maka dilaksanakan secara berangsur-angsur, diberikan kemudahan, tadi ada layanan-layanan berhenti merokok, ya, dan tidak mempersulit. Sehingga semuanya yang punya iktikad untuk berhenti bisa berhenti. Dengan dikeluarkan fatwa ini, maka fatwa-fatwa tentang merokok yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Majelis Tarsih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dinyatakan tidak berlaku. Jadi adik-adik sekalian, ini rokok, ya, masalah yang penting. Ya. Kita semuanya berkewajiban untuk membantu orang-orang yang pengen pengen berhenti merokok, dan kita usahakan yang belum terbiasa merokok untuk tidak merokok. Ini adalah untuk kemaslahatan kita bersama. Demikianlah, ya, adik-adik sekalian, kuliah kita hari ini tentang respirasi. Dan akhirnya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, silahkan bisa ditanyakan lewat WA, bisa lewat akademik, nanti disampaikan ke saya, atau langsung ke saya, silahkan. Dan kita akhiri kuliah kali ini dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.